Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 PGSD 3A. Perkenalkan, nama saya Andinaya. Saya Gais Kalmira Ismatika. Saya Reva Adrianti. Saya Bunga Surlani. Saya Dinar Firmansyah. Kami akan meneliti mengenai pengaruh putus cinta terhadap motivasi belajar pada mahasiswa dan mahasiswi Universitas Unpad. Untuk itu, selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Dara Agusta dari PGSD 3A. Langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Dada pernah mengalami putus cinta? Nah, Nah, setelah mengalami putus cinta itu, apakah Dada tetap semangat mengikuti perkuliahan atau tidak? tentunya berdampak ya ke apa namanya di perkuliahan, apalagi pas lagi belajar. Mungkin jadi kita ya fokusnya jadi terpecah, jadi mungkin ya sebenarnya kita mendengarkan dosen, cuman pikiran kita kemana. Oke, yang kedua ya, apakah Dada tetap mengerjakan tugas kuliah tepat waktu setelah mengalami putus cinta? Iya, malah setelah putus cinta kayaknya lebih rajin dan lebih cepat untuk mengerjakan tugas, karena mungkin waktunya tuh dipakai untuk mengerjakan tugas dibanding galau. Yang ketiga, apakah Dada tetap fokus saat belajar di kelas setelah mengalami putus cinta? Nggak terlalu fokus tentunya, tapi diusahakan untuk tetap mendengarkan dosen aja sih. Yang selanjutnya, apakah Dada tetap memiliki target nilai yang baik setelah mengalami putus cinta tersebut? Ya karena urusan kuliah itu sebenarnya kan beda lagi ya dengan urusan cinta. Jadi apalagi nilai, jadi tetap diusahakan nilainya tetap naik atau tetap di apa namanya ya. Yang selanjutnya, apakah Teteh menjadi malas kuliah setelah mengalami putus cinta? Sedikit mungkin, tapi itu cuman keinginan aja, tapi tidak dilakukan, jadi tetap kuliah seperti biasa. Pertanyaan terakhir ya Teh, apakah putus cinta membuat motivasi belajar Teteh menurun? Ya tentunya sedikit, tapi udah tetap dijalanin aja, cuma kewajiban. Terima kasih Teh sebelumnya. Sama-sama. Namanya siapa? Halo, perkenalkan nama aku Lintan dari PGSD 3A. Oke, berarti mahasiswa PGSD ya Teh. Nah Teteh, izin ya, kami sedang melakukan penelitian mengenai pengaruh putus cinta terhadap motivasi kuliah. Teteh berkenan untuk diwawancara? Boleh? Oke, makasih ya Teh sebelumnya. Nah, pertanyaannya yang pertama, berapa kali sih Teteh mengalami putus cinta? 2 kali. 2 kali? Oke. Nah, Teteh kan mengalami putus cinta 2 kali ya. Teteh tetap semangat gak ketika mengikuti perkuliahan? Meskipun Teteh tadi yang mengalami putus cinta. Enggak sih. Oh enggak? Enggak. Oh gitu. Oke, kemudian Teteh tetap semangat mengerjakan tugas kuliah tetap tepat waktu atau tidak gitu? Kalau deadline-nya mah tepat waktu, cuma pas proses pengerjaannya tuh Agak gimana gitu ya, ada struggle gitu ya. Betul. Oke. Terus kalau saat belajar nih di kelas, Teteh suka fokus atau keinget, aduh aku mau udah putus nih gitu, jadinya gak fokus ketika belajar? kadang-kadang sih Kadang-kadang seperti Ya. itu. Gimana? paling Berapa kali? lebih dari 3 kali. Apakah Teteh itu tetap semangat mengikuti perkuliahan meskipun mengalami putus cinta? Enggak, tapi ya terkadang kepikiran gitu ya. Apakah Teteh itu tetap mengerjakan tugas kuliah tepat waktu setelah mengalami putus cinta? Tepat, karena itu kan kewajiban, jadi harus mengerjakannya lebih prioritas. Nah, apakah Teteh itu tetap fokus saat belajar di kelas meskipun mengalami putus cinta? Lumayan sih Kak, tapi terkadang ada kurang konsen sih. Apakah Teteh itu tetap memiliki target nilai yang baik setelah mengalami putus cinta? Tentu Kak, saya tetap bergantung kepada kegiatan selesai harus yang terbaik ya.
membuat motivasi belajar kita itu menurun apa tidak? Tidak, tapi terkadang iya. Nah, tolong menjelaskan. Terima kasih ya Teteh udah mau diwawancara. Sama-sama. Halo, selamat siang Kak. Halo, siang. Boleh perkenalkan diri dulu? Boleh. Oke, perkenalkan nama saya Fitri Adila. Mungkin kakak berkenan untuk diwawancarai panel. Boleh, siang. Yang pertama, berapa kali Anda mengalami putus cinta? Kalau perkuliahan, Iya, selama satu kali. Apakah pada saat putus cinta itu kakak tetap semangat mengikuti perkuliahan meskipun mengalami putus cinta? Sedikit tidak semangat. Sedikit tidak semangat. Tapi apakah Anda tetap mengerjakan tugas kuliah tepat waktu setelah mengalami putus cinta tersebut? Kemudian, apakah Anda tetap fokus saat belajar di kelas meskipun mengalami putus cinta saat itu? Tetap. Apakah Anda tetap memiliki target nilai yang baik setelah mengalami putus cinta? Tetap. Apakah Anda menjadi malas kuliah setelah mengalami putus cinta? Tidak sih. Jadi tidak berpengaruh terhadap motivasi belajar. Kemudian, apakah putus cinta membuat motivasi belajar Anda menurun? Tidak juga. Baik, terima kasih atas waktunya. Pada tahap ini saya melakukan uji validitas. Tujuan uji validitas adalah untuk mengetahui apakah setiap butir pertanyaan pada angket benar-benar mampu mengukur variabel yang ingin diteliti. Nah, pada penelitian ini, uji validitas dilakukan pada variabel motivasi belajar yang terdiri dari 6 butir pernyataan, sedangkan variabel putus cinta hanya terdiri dari 1 pertanyaan sehingga tidak dilakukan uji validitas. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh item pernyataan memiliki nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, yaitu 0,355. Hal ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan dinyatakan valid sehingga seluruhnya dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. Nah, dari hasil uji validitas dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan pada angket sudah sesuai dan mampu mengukur motivasi belajar dengan baik. Karena seluruh item dinyatakan valid, maka tidak ada pernyataan yang perlu dihapus atau diperbaiki. Dengan demikian, angket ini layak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Setelah instrumen dinyatakan valid, langkah berikutnya yaitu adalah melakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui apakah angket memberikan hasil yang konsisten apabila digunakan berulang kali. Pada penelitian ini digunakan Cronbach alpha. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai Cronbach alpha sebesar 0,821. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,70, maka instrumen penelitian dinyatakan reliable atau memiliki tingkat konsistensi yang baik. Artinya, angket ini layak digunakan dalam penelitian. Selanjutnya dilakukan uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk. Karena jumlah sampel penelitian kurang dari 50 responden, yaitu hanya sebanyak 31 responden. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel putus cinta memiliki nilai signifikansi 0,000, sehingga nilainya lebih kecil dari 0,05. Artinya data variabel putus cinta tidak berdistribusi normal. Sedangkan variabel motivasi belajar memiliki nilai signifikansi 0,335 yang lebih besar dari 0,05. Artinya data motivasi belajar berdistribusi normal. Karena terdapat salah satu variabel yang tidak berdistribusi normal, maka analisis selanjutnya menggunakan uji statistik non-parametrik, yaitu korelasi Spearman-Rank. Nah, setelah instrumen dinyatakan valid dan reliable serta hasil uji normalitas menunjukkan salah satu variabel tidak berdistribusi normal, maka pada tahap selanjutnya saya melakukan
saya dan teman-teman melakukan uji korelasi Spearman Rank untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara variabel putus cinta dengan motivasi belajar. Selanjutnya dilakukan uji korelasi Spearman Rank, diperoleh nilai signifikansinya itu sebesar 0,814, di mana 0,814 ini lebih besar dari 0,05 dengan nilai koefisien korelasinya sebesar negatif 0,044. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara putus cinta dengan motivasi belajar. Nilai korelasi tersebut juga menunjukkan hubungan yang sangat lemah dengan arah hubungannya itu negatif. Hubungan negatif itu berarti apabila frekuensi putus cintanya itu meningkat, maka motivasi belajar itu cenderung menurun. Namun karena nilai korelasinya sangat kecil atau mendekati 0, maka hubungan tersebut hampir tidak terlihat atau sangat lemah. Selanjutnya dilakukan uji heteroskedastisitas, di mana uji heteroskedastisitas ini untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians pada model regresi. Nah, berdasarkan hasil pengujian itu diperoleh nilai signifikansinya sebesar 0,564, di mana 0,564 itu lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Nah, selanjutnya itu ada uji hipotesis. Nah, dilakukannya uji V pada tabel ANOVA. Nah, berdasarkan hasil pengujian itu diperoleh nilai yang signifikan sebesar 0,941, nah lebih besar dari 0,05. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel putus cinta itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi belajar mahasiswa. Nah, selanjutnya itu berdasarkan hasil uji T pada tabel koefisien diperoleh nilai yang signifikan sebesar 0,941, lebih besar dari 0,05. Nah, dengan nilai T hitung itu sebesar 0,075, dengan demikian H0 diterima dan H1 itu ditolak. Nah, sehingga variabel putus cinta itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi belajar mahasiswa. Nah, selanjutnya itu dilakukannya uji koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar sih pengaruh variabel putus cinta itu terhadap motivasi belajar. Nah, pada SPSS nilai koefisien determinasi itu dapat dilihat dari tabel model summary. Nah, yaitu pada bagian R-square yang berdasarkan hasil output SPSS diperoleh nilai R-square sebesar 0,000 atau 0%. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa pengaruh putus cinta itu terhadap motivasi belajar itu sangat kecil atau hampir tidak ada sama sekali. Sedangkan motivasi belajar itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain atau di luar penelitian. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh putus cinta terhadap motivasi belajar mahasiswa, dapat disimpulkan bahwa putus cinta tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi belajar mahasiswa PGSD Universitas Kuningan. Hal tersebut dibuktikan melalui hasil uji korelasi Spearman Rank yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,814 lebih besar dari 0,05. Sehingga menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara putus cinta dan motivasi belajar. Selain itu, hasil uji hipotesis melalui uji T juga memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,941, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel putus cinta tidak berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka hipotesis 0 atau H0 diterima, sedangkan hipotesis alternatif atau H1 ditolak. Artinya, kondisi putus cinta yang dialami mahasiswa tidak menjadi faktor utama yang memengaruhi motivasi belajar. Motivasi belajar mahasiswa dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti lingkungan belajar, dukungan sosial, tujuan akademik maupun faktor internal dari mahasiswa itu sendiri. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa putus cinta tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap motivasi belajar mahasiswa.